The day that I met you, I started dreaming. Now I write them down if I remember in the morning time. I don't know that much about Kingston. Hai guys, jadi aku Keisha. Ini bisa. Apa ya, Bu? Kami dari kelas XIG. Ini tugas sejarah. Ya, ini tugas sejarah. Ke Museum Nasional. Museum Sejarah Nasional yang berlokasi di Monumen Nasional Jakarta. Welcome to our vlog. Jadi kita bakal bahas tentang organisasi gerakan pemuda yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bye. But I like the sound it makes when it starts pouring rain. I think that tonight I'll leave my light on, 'cause I get lonely when it's out, and I miss you right about now. Bisa, kakinya pincang. He said, baby, that's what he called me, I love you. Every single word you say makes me feel some type of This way. might be it, bro. It's the thought of you. Sekarang kami berada di diorama Kartini yang bertepatan pada tahun 1879 dan juga 1904. Nah, dalam diorama ini menjelaskan tentang gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19, terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Nah, Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Selanjutnya, buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda, yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Sekarang kita ini ada di diorama Taman Siswa. Taman Siswa ini terjadi pada 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta yang kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Semangat nasionalisme sangat menjiwai kehidupan Taman Siswa. Pada tahun 1935 berlangsung Kongres Pendidikan Nasional yang pertama dengan tujuan hendak menggelang persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional. Sekarang kita ada di diorama sisi 3. Muhammadiyah 18 November 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad 19 pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan hadis. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatannya meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Sekarang kita berada di diorama Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti Kolonialisme di Brussels. Selanjutnya, propaganda Perhimpunan Indonesia semakin berani dan tajam sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pemimpinnya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali Sastromijojo, dan Nasir Datuk Pamunjak. Tetapi oleh pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah. Sumpah Pemuda. Sekarang kita lagi di diorama Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan Pergerakan Nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain, tidak mempunyai hubungan. Iklim Persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita berada di Diorama Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra yang terjadi pada tahun 1898 hingga 1926. Nah, pada diorama ini menceritakan gagasan yang didengungkan dari Gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo, untuk mempertinggi derajat bangsa, mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan nasional yang umum dan besar, sehingga apa yang telah dilakukan mahasiswa Stovia dalam rapat 9 Mei 1908 dianggap sebagai lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Bye guys, sekian dari vlog kami. Selamat kami berkunjung di Museum Sejarah Nasional Monas.